Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah lengkap, sudah hadir semua narasumber. Terima kasih Bapak-bapak. Sudah kita bisa guyup nih, ya kan, pagi ini ya, berbincang. Saya ingin ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, saya mengutip pernyataannya Habibur Rahman, Gerindra. Jadi untuk DKI bukan calon gubernur ya? Tar dulu, ya kan. Habibur Rahman ini mengatakan tadi calonnya anak muda. Jadi mungkin di bawah 41 katanya. Dan bisa diambil mungkin dari DPR RI, kata dia begitu. Nah, kalau kemarin Bang Gilbert berbicara, ada nama Sri Mulyani Indrawati, ada nama Tri Risma hari ini, Andika Perkasa. Itu nggak muda loh Bang Gilbert loh, gitu ibaratnya. Ini gimana melihat persaingannya? Agak berbeda ya, mungkin ya. Nanti akan dipilih oleh PDIP ya. Untuk Jakartanya Bang Gilbert. Saya kira itu masalah umur bisa saja untuk kemudian dibuat semacam pembeda. Tapi pembeda buat kita adalah kemampuan, track record. Jakarta itu seperti beberapa kali saya sampaikan, APBD 55 triliun. Kita bisa bikin turap air, jembatan Semanggi, tower untuk rusun Rusunami, Rusunawa. 85 triliun nggak ada apa-apa. Artinya ada masalah manajemen di DKI, masalah 85 triliun tidak ada apa-apa tuh maksudnya? Ya, 55 produktif, 85 kurang, dibilang begitu. Sangat mudah dimengerti kan. Kalau 55 bisa jembatan Semanggi, bisa turap air, sungai. Yang Anda maksudkan itu adalah 55 zamannya Basuki Cahayapurnama. Nantilah dulu. Kita mau melihat anggarannya dulu. Saja, Bang Gilbert. Kita melihat anggaran saja dulu, biar kita fokus. Ada anggaran yang kita mainkan di situ, bisa berhasil membangun ini. Dengan anggaran 85 nggak jadi apa-apa juga. Nggak jadi apa-apa menurut Anda? Artinya kita harus memilih orang yang mampu. Masa nggak jadi apa-apa, Bang? Masih ada beberapa. Saya mau menjawab masalah usia jadi tadi. Trotoar. Artinya kita mesti mencari orang yang mampu memanage anggaran ini. Kalau enggak, buat apa kita majukan anak muda tapi nggak bisa kerja? Makanya kita kemudian mencari orang yang bisa kerja. Dari mana taunya? Ya track record. Gitu. Karena ada Basuki Menteri. Basuki Hadi Mulyo. Jadi bukannya mudah buat PDI Perjuangan mencari kandidat buat DKI. Karena kita ingin DKI ini menjadi barometer di Indonesia. Karena dulu sebagai benchmarking, karena dulu waktu periode... Meskipun nanti jadi DKJ loh, bukan DKI lagi loh. Ya sekarang masih DKI lah. Masih DKI. Kan baru berlaku kalau ada PP kan, peraturan pemerintah. Ini kan belum, masih DKI. Oh nanti DKJ ya DKJ. Tapi kan... Tahapannya sudah sejauh mana Bang? Apakah juga kan kabarnya akan diumumkan pas Rakernas kan? Ya. Nah, sudah sejauh mana tahapannya dan juga sudah adakah komunikasi dengan partai politik lainnya nanti? Partai politik lain sangat memungkinkan dan memang kita nggak mungkin kita buka kartu di sini dengan siapa saja ya. Spill dikit aja Bang. Spill dikit aja ya, dengan PKS juga kita komunikasi baik kok. Dengan Gerindra juga. Jadi dengan semua kita... Dengan PKS komunikasi baik? Sangat baik. Tapi barusan bedain 55 sama 85 aja kayak komunikasi akan menjadi tidak baik lagi nanti kayaknya. Oh enggak. Kemarin datang di halal lebih halal. Itu masalah angka, masalah angka. Masalah di pemilihan ini kan beda lagi. Oke. Karena begini, jangan salah, waktu Jokowi maju di Solo, PDI Perjuangan tuh koalisi dengan siapa? PKS. Jadi bukan hal baru buat kita. Waktu Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan dengan siapa? Itu pun juga dengan PKS. Masih banyak lagi. Saya hanya kasih nama-nama yang masih lebih cair mudah lah ya komunikasinya. diingat oleh orang. Tapi banyak. Oke, Bang Kang Pipin kalau gitu, mungkin Kang melupakan Anies Baswedan untuk pemilihan DKI Jakarta. Atau nama-nama internal ada 3 yang mencuat ya? Ya sekarang mungkin nambah ada 4 orang ya. Yang pertama memang Pak Sohibul Iman, mantan Presiden PKS. Beliau memang seorang teknokrat, alumni Jepang, mantan rektor juga, dan punya prestasi yang luar biasa memimpin PKS. Yang kedua adalah Dr. Mardhani Alisera. Saya kira kita tahu dulu sempat Sandi Mardhani, cuma beliau berkorban tidak menjadi calon, akhirnya menjadi ketua tim pemenangan dan berhasil memenangkan Anies Sandi waktu itu. Dan saat ini juga salah satu calon anggota dewan terpilih dengan suara terbanyak, salah satu di Jakarta. Yang ketiga adalah Pak Hairudin. Beliau adalah ketua DPW DKI Jakarta yang memimpin sukses untuk mengembalikan PKS sebagai pemenang pileg di DKI Jakarta. Yang ketiga, yang keempat ada seorang sosok yang dulu di PKS jarang sekali ada selebriti ya. Ada seorang namanya Igo Ilham. Beliau jadi
Ustadz Igo Ilham ini adalah orang Betawi, keluarga hidup di Betawi dan kemudian punya sejarah yang paham di DKI. Saya kira 2 periode dulu ya, 2004-2014 sebagai anggota DPRD di DKI Jakarta. Dan beliau juga sangat paham tentang kondisi Jakarta. Jadi kami ada 4 itu masih penjaringan di internal. Tapi saya apresiasi pagi ini Bang Ipang ya. Cuman PKS saja yang terang-terangan menyebutkan nama ya lengkap dengan predikatnya begitu. PDI Perjuangan, Gerindra ini malu-malu bagi ini nggak menyebut nama. Karena DPP mereka sudah memutuskan. Kita kan dulu. Habis nonton bola takut offside gitu. Jadi bagi kita nama-nama itu memang dari bawah. Jadi PKS ini jarang yang ujuk-ujuk, yang tiba-tiba. Karena kami menghargai respect terhadap struktur dan kader pengurus dari bawah yang sudah mengusulkan ke atas. Jadi memang jarang di PKS itu tiba-tiba misalnya DPP PKS mengumumkan si A tapi di bawah tidak menyerap aspirasi. Ya. Itu aspirasi dari bawah tuh 4 nama itu aja, Kang. Betul. Jadi 4 nama itu memang dari kader. Ini dari kader nih. Kita baru ngomongin dari kader internal karena bagaimanapun setiap partai politik tentu ingin mengusung kadernya menjadi calon kepala daerah. Nah, yang kedua dari eksternal juga masuk nama-nama. Ya tentu Pak Anies Baswedan salah satunya. Yang tertinggi mungkin. Ya kita tidak bisa menafikan bahwa Jakarta maju, kotanya bahagia, warganya. Kemarin Pak Anies berhasil memimpin. Kami waktu itu dalam pembahasan memang tidak memasukkan Pak Anies dari bawah itu karena kami berpikirnya Pak Anies ini presiden. Sudah skala nasional. Skala nasional. Maka waktu itu makomnya tidak kami nasional gitu ya. Makomnya nasional. Jadi sehingga tapi tadi kata Mas Ipang masih banyak yang cinta juga sama Pak Anies di DKI. Betul, kita harus akui itu. Makanya PKS tentu harus mendengarkan warga Jakarta. Kira-kira pilihannya ke siapa? Selain Pak Anies ada Pak Sudirman Said misalnya sebagai tokoh yang saat ini juga mulai muncul ya di DKI. Di Jawa Tengah aja Sudirman Said ganggu loh. Betul. Jadi saya kira memang yang dibutuhkan oleh kita ada 2. Jadi PKS mencari 2 kriteria ini untuk Jakarta. Pertama adalah orang yang memiliki capacity to win, kemampuan untuk menang. Untuk kemampuan untuk menang ini memang akan dilihat siapa yang paling dicintai oleh warganya. Siapa yang punya relawan, siapa yang punya tim, siapa yang punya akseptabilitas. Kira-kira partai lain ada nggak yang bisa? Jadi baik kader dari PKS maupun dari luar, dari tokoh seperti Pak Anies atau Pak Sudirman Said, maka kami akan dengarkan kira-kira karena PKS 18 kurang 4. Meskipun kami pemenang, kami ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih PKS mayoritas dan kami akan gunakan kepercayaan itu Pilkada DKI. Ya, kita pastikan insya Allah mudah-mudahan salah satunya kader PKS. Kalau bagi gubernur maupun wakil gubernur. Jadi capacity to win ini memang kita dengarkan, lihat elektabilitas, lihat akseptabilitas. Kira-kira partai-partai lain ikut mendukung tidak? Kalau PKS nggak mau ambil pusing, capresnya Anies, wakilnya Mardhani Alisera kalau gitu. Ya kan kita juga harus ngobrol sama partai lain. Apakah partai lain setuju nggak dengan Pak Mardhani? Ngobrol aja dengan PDIP dan Gerindra pagi ini coba mungkin. Mungkin kami ini kan bukan pengambil keputusan. Jadi kalau saya Bang Habibur Rahman, besar nggak ngelihatnya Bang? Penjelasan dari Kang Pipin tadi. Biasa saja ya. Itu kan domain modalnya udah cukup tinggi loh. Ya tentu. Itu domain teman-teman ya kan. Mereka punya analisa sendiri. Cuma kalau DKI ya sepanjang yang saya lihat selama ini selalu ada elemen of surprise. Ingat waktu Pak Jokowi tiba-tiba maju. Itu bukan orang yang lama digadang-gadang. Ya termasuk Pak Anies. Maju itu terakhir loh. Kita ingatkan di Kartanegara waktu itu kayak ada semacam beauty contest kan. Ada yang datang siapa kira-kira ya kan, termasuk Ustadz Haikal datang ternyata bukan. Ada siapa datang ternyata bukan. Akhirnya majulah Pak Anies. Jadi perlu yang baru. Masyarakat Jakarta ini kan kalau saya lihat di dapil saya ya, dia itu kan sangat educated lah. Berbagai level ekonomi, tapi dalam konteks pemahaman politiknya tinggi sekali. Yang baru tapi berpengalaman nggak? Kalau PDIP nyari yang berpengalaman. Itu pengalaman tadi itu. Ya, tentu kalau banyak. Gerindra baru tapi pengalaman baru gak? Orang yang di Jakarta ini kan kalau sudah kelamaan digoreng, justru makin banyak dinyinyirin nanti kan. Ya enggak? Udah yang prestasinya segala macam pasti ada. Oh, ini fresh from the oven lah ibaratnya ya. Justru yang tokoh baru ya kan ya, tapi bukan berarti nggak berpengalaman. Ya, banyak juga kita lihat tokoh-tokoh. Menurut Anda pengalaman sebenarnya itu harus kalau mau ini ya, apa namanya, cek di DPR anak muda 45 ke atas, bukan 41, 45 ke bawah. Saya udah 50 tahun nggak termasuk ya kan ya. 45 ke bawah.
itu banyak. Karena DPR itu kan pusatnya apa namanya? Bukan pusatnya orang yang menguasai masalah. Kenapa? Dia kan ada 11 komisi di DPR. Betul. Masing-masing bicara teknis di komisi. Fungsi legislasi, budget, kontrol, kan? Yang hukum bidang hukum, kan, yang bidang perkotaan ada juga, infrastruktur ada gitu. Dan tiap hari itu kita kalau di rapat, kalau di komisi itu kan bicara hal teknis. Tapi yang saya tangkap nih Bang Habib, kalau menurut Bang Gilbert itu kalau berpengalaman itu tuh kayaknya di ranah eksekutifnya, bukan di legislatifnya begitu. Ya apapun, justru dengan di legislatif bisa melihat yang lebih luas. Karena kami ini kan pengawas eksekutif. Ya kan, kayak Mbak Gilbert sendiri, beliau di legislatif tentu lebih paham, mengerti banyak masalah pelaksanaan tugas di bidang eksekutif. Karena itulah kemudian dia mengusulkan PDI Perjuangan untuk DKI Jakarta adalah eksekutif, begitu Bang. Bukan. Saya katakan kita di legislatif ini bisa melihat lebih lengkap ya persoalan-persoalan di eksekutif karena kami ini pengawas ya. Jadi orang yang matang di legislatif dipastikan juga bisa menguasai eksekutif. Tugas Bang Gilbert, kita dulu, kita jeda dulu ya Bang ya, nanti ke Abang langsung nih Bang. Kami akan kembali satu lagi. Emang kalau dibocor